Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Zara. Di sini saya merupakan mahasiswa hukum yang sedang mengampu mata kuliah Hukum Laut Internasional dengan dosen pengampu Bapak Sintong Aryan HTPS SMH. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait dengan pertanyaan yang telah Bapak Sintong Aryan HTPS SMH berikan kepada saya sebagai bentuk memenuhi tugas individu. Baiklah, pertanyaan yang disampaikan adalah apa saja konvensi-konvensi internasional yang telah dilanggar dalam video YouTube yang terkait yang telah dicantumkan, kemudian tentang tumpahan minyak narabina dan bagaimana penyelesaian persoalan tersebut. Baiklah, sebelum saya menjelaskan jawaban terkait dengan pertanyaan yang telah diberikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konvensi internasional. Baiklah, konvensi internasional itu apa sih? Konvensi internasional adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis antara dua negara atau lebih untuk mengatur hubungan dan kerjasama dalam berbagai bidang. Konvensi ini memiliki sifat hukum yang mengikat para pihak yang telah menandatanganinya. Kemudian, apa sih ciri-ciri konvensi internasional ini sendiri? Yang pertama, konvensi ini ditandatangani oleh dua negara atau lebih, kemudian memiliki bentuk tertulis dan memiliki tujuan tertentu. Kemudian juga memiliki sifat hukum yang mengikat dan dapat diratifikasi oleh negara-negara yang telah menandatanganinya. Kemudian, konvensi internasional ini berfungsi untuk mengatur hubungan kerjasama antar negara, mencegah dan menyelesaikan sengketa antar negara, kemudian juga melindungi hak asasi manusia, kemudian memajukan perdamaian dan keamanan internasional, serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa contoh konvensi internasional. Yang pertama ada Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, di mana mengatur tentang cara pembuatan dan perundingan, penandatanganan dan ratifikasi. Kemudian yang kedua ada Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982, itu di mana mengatur tentang hukum laut dan termasuk hak dan kewajiban negara-negara mengenai lingkungan laut. Yang ketiga itu ada Konvensi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Politik tahun 1966, melindungi hak asasi manusia untuk kebebasan politik. Yang keempat, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat pada tahun 1984, di mana konvensi ini melarang penyiksaan dan perlakuan yang kejam lainnya. Yang kelima adalah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim 1992, itu di mana mengatur upaya global untuk memerangi perubahan iklim, dan masih banyak lagi konvensi internasional yang lainnya. Kemudian pada topik utama, kita kembali lagi pada pertanyaan yang terkait apa saja konvensi-konvensi internasional yang telah dilanggar dalam video YouTube yang telah disampaikan, kemudian mengenai tumpahan minyak narabina dan bagaimana penyelesaian mengenai persoalan tersebut. Nah, saya akan menjawab mengenai pertanyaan tersebut. Video tersebut membahas tentang tumpahan minyak narabina yang terjadi di lepas pantai Trinidad dan Tobago pada bulan Februari 2023. Tumpahan minyak ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran konvensi internasional. Beberapa konvensi internasional yang dilanggar dalam kasus tumpahan minyak narabina ini, menurut saya, yang pertama itu adalah Marpol 7378 atau Konvensi Pencemaran Laut oleh Kapal. Nah, Marpol 7378 adalah konvensi internasional yang bertujuan untuk mencegah pencemaran laut oleh kapal. Konvensi ini mencakup peraturan tentang pencegahan pencemaran dari minyak, bahan kimia, air limbah, sampah, dan serta gas emisi buang. Dalam kasus tumpahan minyak narabina, kenapa konvensi ini telah dilanggar? Menurut saya yang pertama itu kapal tidak dirawat dengan baik, sehingga menimbulkan risiko bocor dan mencemari laut. Yang kedua,
Kapal itu tidak memiliki rencana tanggap darurat yang memadai untuk menangani tumpahan minyak. Yang ketiga adalah tidak adanya tindakan yang diambil untuk mencegah tumpahan minyak meskipun adanya risiko yang jelas. Yang kedua itu adalah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS 1982. UNCLOS adalah konvensi internasional yang mengatur hukum laut. Konvensi ini mencakup peraturan tentang hak dan kewajiban negara-negara mengenai negara-negara pesisir, navigasi laut, dan perlindungan lingkungan laut. Dalam kasus ini, konvensi ini telah dilanggar karena beberapa alasan. Yang pertama, tumpahan minyak yang dapat mencemari laut teritorial Trinidad dan Tobago yang merupakan negara pesisir. Yang kedua, ada tumpahan minyak dapat mengganggu navigasi di Teluk Paria. Yang ketiga, tumpahan minyak itu tersendiri dapat membahayakan lingkungan laut di Teluk Paria, terlebih lagi untuk makhluk-makhluk laut di dalam laut Teluk Paria tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih penyelesaian persoalannya? Menurut saya, beberapa langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan persoalan tumpahan minyak tersebut adalah yang pertama itu memompa minyak dari kapal. Nah, ini adalah solusi paling aman dan efektif, tetapi membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan. Yang kedua, menambah penyangga di sekitar kapal. Nah, di mana akan membantu menstabilkan kapal dan mengurangi risiko untuk terbalik. Kemudian yang ketiga adalah membongkar kapal, di mana solusi ini adalah solusi terakhir mungkin yang diperlukan jika kapal tidak dapat distabilkan atau dikosongkan dari minyak. Nah, kemudian pemerintah Trinidad dan Tobago dan Venezuela telah bekerja sama untuk mengatasi tumpahan minyak Maradina. Mereka telah mengerahkan tim penyelamat untuk menilai situasi dan mengembangkan rencana tanggap darurat. Mereka juga telah meminta bantuan dari komunitas internasional. Baiklah, demikian jawaban atas pertanyaan yang Bapak sampaikan mengenai apa konvensi internasional yang telah dilanggar dalam YouTube yang telah diberikan kepada mahasiswa mengenai tumpahan minyak Maradina serta penyelesaian yang dapat kami sampaikan. Mungkin penyampaian yang saya kurang tepat, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Namun dengan jawaban-jawaban yang telah saya sampaikan, saya harap itu memang dapat membantu. Saya berpikir bahwa itu dapat benar-benar membantu penyelesaian tersebut. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya dalam video ini, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat semuanya. Saya Nabila Zara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.